Kalau mau dibagi-bagi bagi-bagi bisa ya.
Shalom semuanya. Apa kabar? Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kita dinaikin. Ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, bagi teman yang mengikuti live streaming di rumah ataupun di mana saja, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Dan biarlah hati, pikiran, jiwa kita hanya tertuju untuk menyembah Tuhan. Mari kita masuk dalam saat itu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau begitu setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah putus di dalam hidup kami. Engkau senantiasa menuntun hidup kami, bahkan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Yang kami rindu hanya Engkau saja yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita siap memuji Dia. Kita bertepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Yesus namanya buat Dia sangat baik. Dia sangat baik dalam hidup kita. Katakan bersyukur. Haleluya.
memuliakan Dia, sebab Dia adalah Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Haleluya, haleluya. Oh.
Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari jemaat katakan pujian itu. Katakan. Saat ku
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, kami sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Inilah keinginan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Hanya untuk menyembah Engkau saja Bapa. Sebab kami percaya Tuhan, Engkaulah hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami semua yang datang di tempat ini dengan satu kata hanya menyembah Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Pesan-pesan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan bagi kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam dan kami mau mendengarkan Engkau. Firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saudara, halo. Kita bersyukur pada sore hari ini cuaca juga baik bagi yang ada di base camp maupun yang ada di rumah dan menikmati live streaming dimanapun, bahwa firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Mikun Nugraha. Satu lagi hamba Tuhan dari Telatar Sunda, saudara kita, saudara saya dari Kuningan di bawah Gunung Ciremai. Untuk itu pada sore hari ini saya persilakan mungkin dengan berbagi kesaksian atau apapun yang Tuhan mau sampaikan melalui hambanya. Mari kita sama-sama boleh menikmati di dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat sore. Puji Tuhan. Terima kasih Abah Daniel yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada firman Tuhan. Mungkin tadi sudah diperkenalkan, nama saya Gubernur Nugraha. Saya berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Mungkin kami sama-sama orang Sunda, Tatar, Kidul gitu ya, daerah selatan.
Dan saya sangat bersyukur, mungkin ingin saya sampaikan bahwa pertama kali bertemu Abah Daniel itu di GKJ Tanjung Tirto tahun mungkin sekitar tahun 2006 ya Pak, mungkin 2006 atau 2007. Beliau sedang melayani waktu itu, sempat ngobrol, terus tidak ada komunikasi lama sampai kemudian ketika dengan Pak John Samuel saya ketemu di rumah doa Emal tadi Kaliurang, dan pas waktu itu Abah Daniel menjemput, jadi ketemu sempat ngobrol lagi. Kemudian juga ada komunikasi gitu kan ya, melalui Facebook, melalui WhatsApp, dan akhirnya bisa bertemu di tempat ini. Saya sangat bersyukur bisa bertemu karena juga sambil mengenang gitu. Ketika awal kuliah S1 dulu saya kuliah pendidikan teologi di STI Yogyakarta tahun 2006, sempat ke daerah Bantul ketika baru gempa. Jadi saya sempat menyaksikan bangunan-bangunan roboh gitu kan. Saya sempat menyaksikan juga sekolah ambruk dan banyak tenda pengungsian waktu itu. Dan ternyata kemudian ketika saya sekarang ambil kuliah lagi, saya sedang menempuh pendidikan S2, masuk ke semester yang kedua, bisa kembali ke daerah sini. Semua atas pimpinan Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh Bapak Gembala, yaitu bahwa berkaitan dengan iman, aman, dan amin. Dan firman Tuhan pada kesempatan hari ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ke 9. Bagi yang membawa Alkitab atau ada di HP bisa dibuka. Mazmur 3 ayat 1 dengan ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membalikkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat. Amin. Saya pernah ketika membahas bagian ini, dulu ada satu orang pengajar saya bertanya mengenai bagian ini. Ini kan semacam doa pagi gitu ya. Jadi ketika bangun berdoa, seperti juga yang kita biasa diajarkan gitu kan, bahwa ketika kita bangun berdoa. Dan Daud pun melakukan hal demikian gitu kan. Ini dia berdoa ketika pagi hari. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Daud tidur dengan nyenyak atau tidak, begitu. Kalau melihat konteks di dalam bagian ini peristiwa ini terjadi ketika Daud lari dari Absalom anaknya yang mengkudeta Daud. Kudeta itu kan pengalihan kekuasaan secara paksa, begitu ya. Dan maka daripada itu saya mengambil subtema dari tema tadi yang diberikan, iman, aman, dan amin itu, yaitu mengenai Tuhan tempat pelarian yang aman. Di sini saya bisa melihat ketika membaca kembali ke bagian-bagian sebelumnya, bahwa ketika itu Daud sudah dalam posisi nyaman menjadi raja atas Israel. Dia memiliki beberapa orang istri, dan Absalom ini adalah salah satu anaknya, begitu. Pernah suatu ketika terjadi bahwa adiknya Absalom yang bernama Tamar itu diperkosa, gitu kan, oleh saudaranya yang lain bernama Amnon, gitu ya. Mungkin maaf kalau ada kesalahan. Dan atas peristiwa itu Daud mendiamkan hal itu. Tidak ada reaksi dari Daud. Sehingga kemudian Absalom menyimpan kemarahannya, gitu kan, karena sayang kepada adiknya. Sampai kemudian dia merancangkan suatu peristiwa pembunuhan terhadap saudaranya, yaitu Amnon itu. Dia menunggu waktu 2 tahun dibiarkan, begitu kan. Sampai kemudian ada pada peristiwa pengguntingan bulu domba, saudara-saudara itu diberikan minum anggur, mabuk. Ketika sudah mabuk, dibunuh, begitu. Dan Daud sangat sedih dengan peristiwa itu.
kemudian Absalom melarikan diri. Nah, beberapa waktu kemudian juga Absalom kembali setelah beberapa tahun, namun tidak diizinkan untuk tinggal di istana, gitu kan? Datang ke Yerusalem tapi tidak diizinkan. Dan bahkan ketika sampai di Yerusalem pun Absalom didiamkan, begitu. Nah, ini mungkin kita bayangkan sebagai seorang anak, gitu kan ya, bahwa ketika menghadapi kesulitan, menghadapi ketidakadilan dari pihak orang tua, harusnya kan sebagai seorang ayah kan datang gitu ya untuk berbicara dengan anaknya. Tetapi ternyata Daud tidak. Maka hatinya panas dengan kemarahan. Pertama dengan masalah adiknya, selanjutnya merasa diperlakukan tidak adil, begitu kan? Dan maka kemudian di dalam pikirannya timbul untuk berontak, untuk mengambil alih kekuasaan dari ayahnya. Mungkin juga dia punya ketakutan bahwa nanti kekuasaan ayahnya itu tidak terwaris kepada dia. Yang namanya seorang raja biasanya terwaris kepada anak sulungnya, gitu kan ya. Dan kemudian maka dia mengambil cara untuk mengkudeta ayahnya. Maka kemudian dia selama 4 tahun dia menyusun kekuatan. Pagi-pagi sudah datang, itu kan, ke jalan menghadapi orang rakyat yang datang ke tempat itu. Untuk apa? Untuk mengambil simpati dari orang-orang Israel, dari rakyat. Wah, perkara kalian tidak diurus ya oleh raja, gitu kan? Maka kemudian begitu banyak orang yang akhirnya simpati, gitu kan? Dan akhirnya mungkin juga membenci pihak Daud. Sampai kemudian dia melakukan kudeta, melakukan pengambil alihan kekuasaan, gitu kan? Dan di dalam hal ini Daud merasa sedih dan kemudian melarikan diri dari istananya. Maka daripada itu saya bisa melihat di sini, ketika di dalam permasalahan hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Dan di sini juga terkandung aspek yang berkaitan dengan tema yang diberikan, yaitu berkaitan dengan masalah iman. Di sini situasi yang sering dihadapi juga oleh orang-orang beriman selain Daud, yaitu ketika ada orang yang tidak menyukai, ada orang yang menyerang. Bahkan menyerang itu tidak harus melulu secara fisik, gitu ya. Secara psikis orang dibuat tidak nyaman. Itu juga kekerasan, gitu kan? Dan kemudian orang lain beranggapan bahwa baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Kenapa itu bisa terjadi, orang beranggapan seperti itu? Kalau kita melihat ke bagian sebelumnya lagi, hal itu bisa terjadi karena peristiwa Daud dengan Batseba. Mungkin bisa ditampilkan dari 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 12. 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 12. Firman Tuhan mengatakan, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah membiarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Ya, selanjutnya. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang namanya dosa itu mendatangkan hukuman. Bahwa dosa itu ada konsekuensinya. Maka daripada itu saya bisa melihat, mungkin kita semua tahu tentang Mazmur 51, jadi mungkin tidak usah dibuka bagian itu. Di situ ada pengakuan Daud. Daud menyampaikan, kasihanilah aku ya Allah, begitu kan? Apakah Tuhan tidak mengampuni? Tentu Tuhan mengampuni. Tetapi di dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Tuhan mengampuni, namun konsekuensi atas dosanya tetap berjalan. Seperti juga hukum, gitu kan ya.
Seringkali terjadi demikian kan? Ada orang yang mencuri atau melakukan kekerasan, diampuni, dimaafkan, tetapi kadangkala proses hukum tetap berjalan. Maka daripada itu, mengingat termasuk bagi saya sendiri, berhati-hatilah di dalam kehidupan, karena ternyata dosa itu seolah-olah menyenangkan, tetapi ternyata membawa duka cita. Di sini kita bisa melihat akibat dari hal ini, cinta terlarangnya Daud gitu kan ya, karena mencintai istrinya Uria. Maka kemudian yang terjadi, anaknya juga terjadi cinta terlarang. Itu beda ibu satu ayah, itu kan ada yang beranggapan itu bukan saudara tiri kan gitu kan, masih saudara, cuma bukan satu kandung gitu kan. Terjadi cinta terlarang. Bahkan di sini katakan pedang tidak akan terjadi pembunuhan di keluarganya. Itu sangat mengerikan. Bahkan ketika Daud mengalami permasalahan yang dari luar, dimusuhi oleh orang Filistin, orang Moab mungkin kan, bangsa-bangsa sekitar Israel, atau bahkan dari mertuanya sendiri yaitu Raja Saul, mungkin Daud tidak terlalu sakit hatinya gitu. Tetapi ternyata permasalahan timbul dari keluarganya sendiri, dari anak kesayangannya sendiri. Tetapi di dalam hal ini kita bisa melihat bahwa bukan masalah dosanya, tetapi Tuhan ingin menyelesaikan hal itu. Saya sempat terpikir gitu kan, kalau dosa kita ini dibiarkan di dunia tapi dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, itu kan lebih bahaya kan. Maka daripada itu lebih baik permasalahan kita selesai di sini, sehingga tidak ada tuntutan lain, begitu kan? Maka daripada itu Daud pun mengalami yang namanya ujian iman. Bahkan ujian iman itu kalau kita lihat Yusuf, Ayub itu tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi mereka diuji Tuhan supaya apa? Imannya naik, semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mulia, gitu kan? Tetapi ternyata hal ini juga kabar baiknya itu berlaku juga bagi orang yang melakukan kesalahan dosa, dan termasuk di dalamnya adalah kita. Bahwa Tuhan mampu merubah situasi penghukuman dosa untuk membuat orang tetap bersandar kepada Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan. Nah, itu yang bisa saya lihat di sini. Mungkin bisa dibuka juga dari 2 Samuel 15 ayat 24 sampai 26. 2 Samuel 15 ayat 24 sampai 26. Dan lihat juga Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi, pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu. Juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Selanjutnya, lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Ini yang bagian akhir itu, saya ketika merenungkan bagian ini sangat terharu gitu kan. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Jadi ada yang menafsirkan bahwa Daud pada saat itu merasa mentalnya drop begitu. Ketika menghadapi permasalahan, diserang oleh bangsa-bangsa, Daud selalu kuat. Tetapi ketika permasalahan itu timbul dari keluarganya sendiri, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami gitu ya, itu biasanya lebih berat rasanya. Dan seringkali seorang hamba Tuhan itu diserang permasalahan dari dalam keluarganya. Maka seringkali pelayan Tuhan juga biasanya ada di kitab Timotius itu. Kalau dia bisa mengepalai keluarganya sendiri, maka ia bisa mengepalai jemaat Tuhan. Maka itu kemudian ketika saya ujian kependetaan, itu jawaban paling sulit saya gitu kan, karena saya belum menikah. Ketika dilihat status pernikahan, Bapak belum menikah gitu kan. Nah, seringkali sulit. Kenapa? Karena bisa jadi seorang hamba Tuhan yang belum menikah itu kan belum bisa mengalami yang namanya permasalahan keluarga.
Ya, tapi dalam hal ini saya pribadi mungkin bergantung kepada yang namanya hikmat dari Tuhan. Tetapi ya sering juga menghadapi ada ketika beberapa orang sharing atau bahkan konseling masalah pergumulan keluarga, dan itu benar. Saya tidak bisa menganggap itu sesuatu hal yang mudah. Bahkan kemudian Daud seolah-olah udahlah nyerah saya gitu kan. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya tidak sanggup melakukan apa-apa lagi. Nah, tetapi ternyata kemudian di dalam hal ini timbul ada suatu harapan. Dari ayat 4 sampai 5 dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjauh aku dari gunungnya yang kudus. Nah, ini jadi yang bagian kedua ini berbicara mengenai Tuhan adalah tempat perlindungan. Makanya kenapa kita harus berlari kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman. Saya pernah menyaksikan di TV beberapa waktu yang lalu ada berita bahwa ada kejadian pencurian sapi dan kerbau di Kuningan. Sudah beberapa kasus. Mungkin pernah ada di sini juga. Orang yang punya kerbau itu jengkel sekali. Ada yang kehilangan 3 semalam sapi gitu kan. Dan kemudian maling kerbaunya ini, sapinya tertangkap di daerah Kuningan Selatan, dikejar dari daerah Racan, daerah Ciamis gitu kan. Ketika saya perhatikan, kasihan sekali, orangnya dipukuli sampai bengkak-bengkak dan dia minta-minta ampun kepada orang-orang. Dan kemudian datang polisi. Apa yang dilakukan polisi? Melindungi. Polisinya tahu bahwa orang itu bersalah. Tetapi sebelum pengadilan memutuskan bersalah, polisi harus melakukan tindakan perlindungan. Demikian juga kenapa kita harus berlari kepada Tuhan di dalam kesalahan kita, keberdosaan kita. Ketika kita mendapatkan penghukuman dari Tuhan, ya seperti itu. Seperti ilustrasi polisi itu. Tuhan tidak akan membiarkan kita disentuh oleh orang lain sebelum Tuhan memutuskan. Begitu. Dan seringkali orang mengambil tindakan yang salah dan itu tidak ada faedahnya. Ketika ada permasalahan, apa yang dilakukan? Orang kan biasa mabuk-mabukan ya. Ada yang biasa memakai narkoba. Saat itunya lupa katanya permasalahannya. Tetapi ketika sudah sadar bagaimana? Apakah masalahnya selesai? Tidak. Malahan orang itu akan semakin stres dengan keadaannya. Masalah tidak selesai dan makin bertambah ketika tidak diselesaikan. Maka apa yang harus dilakukan? Berlindunglah kepada Tuhan. Makanya di dalam beberapa hal di sini kita bisa melihat Daud lari dari istananya, melarikan diri. Ada beberapa tindakan yang harus kita lakukan di dalam menghadapi pergumulan. Kita harus mencabut diri kita dari tempat yang bermasalah itu. Dikatakan di sini bahkan Tuhan adalah perisai. Sini kita bisa melihat bahwa Daud adalah seorang yang terlatih di dalam peperangan. Dan Daud tahu betul bahwa fungsi dari perisai adalah untuk melindungi. Maka dia melihat bahwa Tuhan diumpamakan sebagai perisai yang melindungi itu. Perisai berguna ketika di dalam peperangan, ketika ada diserang dari panah, dia tangkis, gitu kan? Atau ketika ditebas memakai pedang, ditangkis juga. Dan Daud melihat hal itu bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi itu. Bahkan lebih kuat dari perisai yang dibuat oleh manusia. Begitu. Kemudian dikatakan juga adalah Tuhan, Engkaulah kemuliaanku dan Dia mengangkat kepalaku. Di dalam pergumulan, permasalahan, orang gak ada yang mendongak dengan bangga kan. Biasanya orang tertunduk dengan lesu. Tapi kemudian di dalam hal ini bahkan sebelum permasalahannya selesai, ketika dia memanggil Tuhan, apa yang dirasakannya? Kekuatan. Maka kemudian dikatakan dia bisa mengangkat kepalanya. Dan di situ juga ketika orang di dalam permasalahan, apakah dia mulia di hadapan orang lain? Seringkali dipandang hina. Mungkin kita pernah ada yang mengalami itu ya, kebangkrutan usaha, ada permasalahan keluarga, atau kita jatuh dalam dosa. Kemudian apa yang terjadi? Orang lain memandang kita hina. Begitu.
Maka jika ingin mengalami kemuliaan itu, apa yang harus kita lakukan? Datanglah kepada Tuhan, berlindunglah kepada Tuhan. Begitu. Dan yang selanjutnya di bagian yang ketiga ini berbicara mengenai Tuhan akan menopang. Ini berkaitan dengan tadi, kenapa kita harus berlindung kepada kita? Karena Tuhan yang akan menopang kita. Ini berkaitan dengan aspek amin yang diberikan oleh Pak Gembala, gitu kan? Dikatakan, aku membalikkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Pernah mungkin kita mengalami permasalahan sampai tidak bisa tidur, kepikiran terus, gitu kan? Ketika orang tidak bisa tidur, apa yang terjadi? Semakin merasa cemas, semakin merasa permasalahan semakin lebih berat dari apa yang sebenarnya, begitu. Maka perlu untuk ketika kita ada dalam pemulihan kesehatan kita, di dalam sakit kita, itu kan kita perlu untuk istirahat dengan baik, kan? Pernah saya waktu kena malaria di Papua, ketika dirawat, ada perawat masuk, loh Bapak belum tidur, saya nggak bisa tidur, saya bilang begitu. Sampai akhirnya karena beberapa malam begitu, pihak rumah sakit mengambil tindakan apa? Memberikan obat tidur. Tetapi itu kan harus hati-hati, nanti takutnya jadi ketergantungan, katanya begitu. Kenapa harus tidur? Supaya kita bisa beristirahat dengan baik, bisa pulih baik tubuh maupun jiwa kita. Maka daripada itu ketika ada pergumulan permasalahan, berdoa minta kepada Tuhan agar kita bisa tidur dengan nyenyak. Dan mungkin yang bisa saya bagikan sebagai pengalaman, apa yang harus kita lakukan? Kita memuji Tuhan. Biasanya ada lebih perasaan lebih lega, kan? Lebih rileks, sehingga kita bisa tertidur dengan baik. Dan besoknya kita terbangun dengan segar. Dan pikiran kita tidak pusing, terlalu pusing dengan permasalahan kita, begitu kan? Bahkan di sini Daud memiliki keyakinan dia tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung, katanya. Dan juga tidak ada ketakutan kepada serangan orang-orang yang menyerang. Jadi saya membayangkan situasi ini situasi perang. Musuh bisa datang kapan saja, bisa menyerang dia. Apalagi musuh yang mengepung Daud itu jumlahnya lebih banyak dibanding dengan orang-orang yang bersama-sama dengan Daud. Dan di sini kalau secara logikanya Daud berhak untuk khawatir, hati-hati, jangan tidur, gitu kan? Tapi seringkali ketika tidak tidur mungkin musuh datang menyerang ketika kita sedang lesu, kurang tidur, begitu. Dan kemudian kita bisa melihat di sini bahwa Daud kembali berdoa di dalam hal ini, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Saya lihat di sini Daud adalah seorang yang begitu bergantung kepada Tuhan. Maka kita bisa belajar di dalam hal ini, kenapa Tuhan membiarkan permasalahan terjadi. Kenapa bahkan di dalam keluarga sendiri kita pun ada masalah. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak waktu berdoa, supaya kita lebih banyak berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena saya memperhatikan Daud sudah mulai nyaman, kan? Ketika dia mengalami peperangan dengan Saul segala macam, dia banyak bergantung kepada Tuhan. Tetapi ketika sudah jadi raja, dia mulai merasakan yang namanya zona nyaman. Ketika di dalam zona nyaman itu orang biasanya lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Nah maka daripada itu seringkali Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Bahkan Tuhan mengingatkan itu dari keberdosaan kita. Untuk apa? Untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan seringkali memakai cara ini untuk apa? Untuk lebih naik derajat kita, kemuliaan kita. Raja Saul diuji dengan cara demikian, dia gagal. Ketika ditegur oleh Nabi Samuel, dia banyak beralasan, kan? Gitu. Tetapi ketika Nabi Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia mengaku, maka lahirlah yang Mazmur 51 itu. Tetapi memang kemudian penghukuman Tuhan tetap berjalan. Suatu permasalahan itu harus ada penyelesaian. Jadi ingat, yang biasa punya kebiasaan biarlah masalah itu, gitu kan. Tetapi
seharusnya itu diselesaikan sebelum kemudian Tuhan mengingatkan dengan permasalahan kita. Jadi berhati-hatilah di dalam hal ini. Senantiasa kita berdoa, senantiasa minta ampun di hadapan Tuhan, senantiasa minta dikuatkan oleh Tuhan, begitu. Dan keyakinan yang terakhir juga di sini, bukan yang terakhir, bagian yang selanjutnya. Ya Tuhan, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ternyata pemberontakan Absalom, gitu ya, yang tersusun itu ternyata gagal, bisa dipatahkan dengan mudah oleh pasukan yang bersama dengan Daud. Rahasianya apa? Kuncinya adalah kebergantungan Daud kepada Tuhan. Walaupun kekuatan dia, pasukannya lebih sedikit, tetapi kalau dibaca di bagian-bagian di kitab Samuel itu, ketika Absalom merancangkan pemberontakannya itu tidak membawa nama Tuhan. Jadi berhati-hatilah di dalam merencanakan segala sesuatu kalau tidak meminta kehendak dari Tuhan. Ya, saya pernah mengalami ini kehidupan dalam kehidupan sehari kita. Ketika kami kan dari Kuningan Selatan itu, dari daerah Subang, kecamatan Subang, yang merintis pelayanan bapak saya gitu kan, tapi akhirnya karena ada hamba Tuhan yang menggantikan, bapak saya malah terdepak begitu kan dari rumah sendiri. Kadang-kadang heran ya gitu ya dengan situasi kita sebagai orang percaya itu. Dan kami harus mengontrak beberapa tahun, pindah, sampai kemudian ibu saya punya gagasan begini, kita bangun rumah saja katanya. Saya kaget gitu kan, gimana, kita kan gak punya uang. Nanti katanya saya jual tanah bagian saya yang warisan dari kakek, tidak seberapa gitu, cuma beberapa juta begitu. Dan saya mengiyakan saja. Ketika ngobrol di rumah yang tidak terlalu diresponi oleh bapak saya, dan kemudian ngobrol dengan buah saya, kakaknya bapak, dan diberikan dorongan, akhirnya dikasih masukan lagi, ada bisa tambahan itu kan, ada tanah dari pihak keluarga bapak. Dan ketika itu dimulai dengan keterbatasan, apa yang kami lakukan? Kami undang hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk mendoakan. Saya masih ingat itu hamba Tuhan yang diundang itu Pak Ane Walewangko namanya. Dia menyatakan Walewangko itu artinya rumah besar. Dia orang Manado gitu kan, orang Minahasa. Sekarang lebih banyak tidak melayani sebenarnya dia banyak kegiatan di Papua, memborong jalan gitu kan. Tetapi di situ kami diberkati sekali. Dengan dimulai dengan itu, mulai fondasi segala macam, undang hamba Tuhan dari Bandung, berdoa lagi, tahap demi tahap dilewati, begitu. Yang namanya membangun, kadang kita enak kan, bisa ngutang dulu ke toko material gitu kan ya. Tapi kemudian ketika penyelesaian itu cukup kesulitan. Dan ternyata saya mendapatkan kesempatan pelayanan ke Papua, saya tidak terpikir apa-apa tadinya. Ternyata melalui itu, saya dapat punya berkat lebih, bisa menyelesaikan pembangunan rumah. Maka kunci keberhasilan di dalam keluarga kita apa? Kebergantungan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita menganggap diri kita mampu, kaya, kuat, itu seringkali kita lupa untuk bergantung kepada Tuhan. Maka daripada itu seringkali Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami situasi kelemahan kita. Apa kelemahannya? Ya ini masalah di keluarga, kondisi kesehatan kita, gitu kan? Mengalami sakit, aduh, dulu saya kuat, kenapa saya sekarang lemah? Begitu. Seringkali Tuhan memakai cara itu untuk umatnya. Gitu. Tetapi ketika kita berhasil keluar dari permasalahan itu, kita akan didapati sebagai pemenang. Dan sebagai penutup, mungkin bisa ditampilkan dari Yohanes 9 ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan harus dinyatakan di dalam dia. Ini berarti waktu orang buta disembuhkan gitu ya. Ada yang bertanya, ini atas dosa siapa nih bisa begini gitu. Tetapi kita bisa melihat di dalam perspektif Tuhan itu bukan masalah dosanya, tetapi apa? Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tuhan, saya kan gak bisa, saya kan masih muda gitu kan, saya kan orang berdosa. Tapi ternyata di dalam hal ini kabar baiknya bahwa
Tuhan memakai setiap umatnya untuk melakukan kehendaknya. Maka Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada kita apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terus juga ketika Maria menjawab malaikat, jadilah seperti apa yang engkau katakan. Jadi apa yang terjadi di sini adalah bahwa pekerjaan Allah bisa dinyatakan melalui hidup kita. Jadi kehidupan kita itu memiliki ending gitu kan? Endingnya itu harus happy, harus baik. Maka daripada itu Tuhan mengizinkan permasalahan-permasalahan untuk apa? Mengalami yang namanya siklus kehidupan. Seringkali kehidupan kita bukan hidup yang nyaman gitu kan, tetapi yang apa? Saya ingat istilah ini apa, yang ngeri-ngeri sedang. Kadang-kadang ada di kampung saya itu orang-orang heran gitu. Itu orang ngapain naik motor trail gitu kan ke hutan. Jalan lagi licin baru hujan. Nah kadang-kadang ada orang yang menikmati itu kan, kesulitan, mengalami sesuatu yang tidak mudah untuk melakukan terobosan itu kadang-kadang harus terjadi seperti itu, gitu kan? Jadi hal-hal yang mungkin berat, hal-hal yang menyakitkan harus kita alami. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin karena keterbatasan waktu saya serahkan untuk kepada Abah Daniel untuk melanjutkan. Ada hal yang disampaikan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku Hatiku
kondisi diserang, dalam kondisi terkepung, Daud berkata, aku bisa tidur dengan nyenyak karena pertolongan dan perlindungan Tuhan sempurna atas hidupnya. Dia mendeklarasikan bahwa pertolonganku datangnya dari Allah. Inilah juga yang menjadi iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami ketika Engkau berkata, aku menyertai Engkau sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Yang kami minta adalah jadilah Engkau pusat dan menjadi pusat dalam segenap langkah hidup kami. Kami percaya ketika Engkau berjalan bersama dengan kami ada di dalam Tuhan, di dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau berjanji membuat kami berhasil dan beruntung di dalam segala hal yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai menyampaikan firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan Kau terus juga memberkati dalam pelayanannya, dalam apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu hari ini. Dan kami terima semua berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk memberikan persembahan. Kuduskan persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Allah kembalikan berlipat ganda dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan bersama Tuhan. Terima kasih Pak Gubernur Nugraha yang sudah menyampaikan firman. Beliau juga menjadi Dewan Kebudayaan di Kuningan. Dan saya berharap, percaya bahwa akan ada lagi hamba-hamba Tuhan yang lahir dari telaga Sunda. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa hari Rebo yang akan datang kita akan berjumpa kembali di Persetia. Kita akan membahas tentang tema Calvinisme religius. Dan saya percaya juga, dan kita akan berjumpa minggu depan hari Minggu disertai dengan perjamuan kudus jam 4 sore juga live streaming. Dan terus dukung dalam doa buat ibadah Jumat Agung kita yang rencananya kita akan bersama-sama dilayani dengan oleh wayang golek penebar kasih selama 1 jam onsite dan juga live juga. Tuhan Yesus memberkati. Udah selesai.